perkenalkan saya Elim Herminda Kaja dengan NIM 220114017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan 6 untuk mata kuliah pendidikan IPS di SD. Jadi di sini kita akan masuk pada mengidentifikasi peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Jadi, hubungan antara peristiwa, fakta, konsep maupun generalisasi dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan antara fakta-fakta dan generalisasi sehingga menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu, terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna, yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Hasil pemikiran tersebut bisa merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian, sehingga belajar nilai itu dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006 menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai serta mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, kemampuan, analisis, dan keterampilan intelektual, personal yang berkaitan dengan isu sosial. Sekarang kita masuk pada B, yaitu nilai-nilai dan sikap serta keterampilan yang dimana terdapat intelektual atau analisis, personal, dan sosial pada IPS 2006 kelas 5 dan 6. Ada 3 penjelasan tingkat tumbuhnya kesadaran nilai tersebut dari Kohlberg secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat prekonvensional, yang kedua ada tingkat konvensional, dan yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional atau otonom berprinsip. Kemudian ada menurut para ahli, yaitu menurut Notonagoro Darmo Diharjo, nilai terbagi atas 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Dan yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Kemudian kita masuk pada sikap yang dapat dikembangkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sikap keagamaan, yang kedua ada tanggapan terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di sekitarnya, yang ketiga rasional dalam menerima informasi dari berbagai pihak, yang keempat ada sikap ingin mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini penting untuk membiasakan semangat belajar mandiri. Kemudian kita masuk pada keterampilan, yaitu keterampilan intelektual, personal, sosial, dan dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas 5 dan 6. Yang pertama ada keterampilan intelektual atau kemampuan analisis dalam keterampilan berpikir. Yang kedua ada keterampilan personal, yang ketiga adalah keterampilan sosial, kemudian ada kebutuhan akan perkembangan keterampilan berkelompok, dan yang kelima ada peningkatan keterampilan kelompok dalam bersosial. Contohnya yaitu dengan topik perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian peristiwa sebagai bahan kajian yaitu peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Sumpah Pemuda. Fakta-fakta sebagai bahan kajian, yang pertama ada gambar-gambar dari tokoh sejarah, dan yang kedua adalah naskah Sumpah Pemuda. Kemudian konsepnya yaitu nasionalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kemudian pada generalisasi, yang pertama adalah setiap manusia masyarakat pasti mengalami perubahan. Yang kedua adalah penjajahan pasti menimbulkan konflik dan kesengsaraan. Kemudian nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, yang pertama pada nilai material yaitu siswa merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. Yang kedua nilai vital yaitu meliputi cermat dalam meneliti ulasan sejarah dan objektif dalam menilai informasi. Yang ketiga adalah nilai kerohanian yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki empati terhadap pengorbanan para pahlawan. Dan yang ketiga adalah rasa tanggung jawab atas nikmat kemerdekaan. Adapun sikap, yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai tanggung jawab
Yang kedua adalah tanggap terhadap perkembangan zaman, dan yang ketiga toleran terhadap pendapat orang lain, dan yang terakhir adalah bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai bangsa serta tanah airnya. Kemudian pada keterampilan, yang pertama keterampilan intelektual dan kemampuan analisis, yaitu dengan melukiskan, menyimpulkan, menganalisis informasi, konseptualisasi, generalisasi, dan membuat keputusan. Yang kedua adalah menyusun informasi, membentuk konsep, generalisasi, mengorganisasikan informasi, mengkritik informasi, mengambil keputusan, menafsirkan fakta, dan menyusun laporan. Yang berikut adalah keterampilan personal, yaitu dengan membaca peta, membuat peta dengan mengenal waktu dan kronologisnya, kemudian menerjemahkan konsep waktu, dan bekerja dalam kelompok. Kemudian ada keterampilan sosial di sini, yaitu berkontribusi dalam memberikan gagasan, kemudian mampu menjelaskan dan mampu melakukan wawancara, sehingga hasil pemikiran tersebut bisa merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian, sehingga belajar nilai itu dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.